Sekali lagi tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangannya yang meriah untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Mari silakan duduk, jemaat Tuhan yang luar biasa. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Saya bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan GBI Gunung Sahari. Terima kasih untuk Pak Gembala, Bapak Pendeta Paulus ya yang sudah mengizinkan saya dan memberikan percayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya David. Di KTP David. Tapi di ijazah saya Pak namanya David Chiang. Iya, David Chiang. Mama saya terinspirasi, bener, pemain film apa? Oh, kungfu. Tante artinya generasi lama ini. Gen Z nggak tahu David Chiang. Ya gitu ya. Ya, memang katanya sih pas saya udah gede-gede baru tahu oh ternyata ada bintang film ya kan Hong Kong waktu itu namanya David Chiang gitu. Tapi kalau di pelayanan saya itu namanya David Nathanael gitu ya. Jadi kok bisa David Nathanael? Karena sebenarnya di KTP kan David. Teman saya bilang begini, masa nama kamu David Tok? Sebenarnya nggak David Tok sih, nggak David Chiang di awalnya gitu ya kan. Nggak tahu karena ada apa tuh, bingung lah. Ya tahu sendiri lah ya, kenapa gitu ya. Nah kemudian ya sudahlah. Saya bilang, oh kalau gitu saya tambah aja Nathanael. Jadi David Nathanael. Ya puji Tuhan ya. Eh, sudah pasti saya sudah punya istri karena sudah ada cincin. Gitu ya. Anak saya satu kemarin pernah ke sini. Ya waktu itu apa Pak? Survei ya? Wawancara ya. Wawancara anak Yud untuk tesis S2-nya gitu ya di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Itu saja perkenalannya. Nanti kalau gitu kita selesaikan lebih lagi di meja makan. Oh, tapi belum jam makan nanti ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, langsung saja ya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan judul tema menabur pasti apa? Menuai. Mari kita baca di Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Nah, sudah ada di sana ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Terus berikutnya, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Semuanya 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan amin. Nah, kita nanti akan konsentrasi di ayat 5 dan ayat 6 gitu ya. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari mengenai menabur. Tapi saya awal lagi, menabur itu pasti apa? Menuai. Sama-sama bilang menabur pasti menuai. Siapa menabur pasti akan menuai. Bapak Ibu begini, bicara menabur menuai ini bukan mudah-mudahan. Maka saya kasih kata itu pasti. Ini adalah hukum. Mengenai hukum tabur tuai. Yang namanya hukum itu tidak perlu lagi diuji kebenarannya. Gitu. Contoh yang lain ada yang namanya hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu setiap benda yang dari atas jatuhnya kemana? Jatuh ke bawah. Jadi jangan coba-coba mau uji lagi. Nggak percaya. Ya gitu ya kan? Pakai baju Superman kemudian lompat dari lantai 5. Saya jamin mati. Gitu ya. Gitu. Jangan coba ya. Katakan amin. Ya gitu. Jadi demikian juga dengan hukum tabur dan
dan tuai, gitu ya. Ini sebenarnya suatu istilah yang sangat mudah untuk dipahami bagi setiap kita manusia ini. Tetapi kadangkala hal seperti ini kita sangat sulit untuk percaya dan juga lakukan. Tapi hari ini kembali kita akan yang namanya diingatkan oleh Tuhan mengenai yang namanya menabur pasti apa? Menuai. Ini berbicara dalam dua sisi, baik itu yang jahat maupun yang baik. Tetapi hari ini saya lebih fokus kepada hal-hal yang baik aja. Karena kita akan menerima yang lebih baik lagi daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, dengan cepat aja langsung. Ya, slide yang pertama dilewatin aja. Ada 3 hal ya yang akan kita pelajari gitu ya dari ayat 5 dan ayat 6 ini. Sudah? Oh, lanjut. Ya, lanjutin. Nggak usah. Ini aja. Oke, ya. Yang pertama, kalau bicara menabur, maka harus ada yang ditabur. Apa yang ditabur? Yaitu apa istilahnya apa? Benih, sama-sama bilang benih. Jadi demikian. Jadi kalau bicara menabur harus ada yang ditabur. Yang ditabur apa? Bentuknya benih. Sudah pasti begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara begini dengar baik-baik. Alkitab katakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan apa? Benih bagimu. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena apa? Kami. Ia di sini itu Tuhan. Tuhan menyediakan benih bagi setiap kita semua yang adalah penabur. Yang mengerti katakan amin. Jadi begini, setiap orang sebenarnya ada Tuhan udah kasih. Gitu loh. Enggak ada yang enggak. Ya kan? Cuma masalahnya terkadang kita itu tidak bisa melihat hal demikian. Dan Bapak Ibu dengar baik-baik. Jangan pernah sepelekan benih. Sekecil apapun benih itu jangan pernah disepelekan. Karena di dalam benih itu ada yang namanya kuasa pelipat gandaan. Katakan amin. Iya. Ketika yang namanya Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Berapa orang yang diberi makan? 5.000 orang laki-laki. Belum perempuan dan anak-anak. Tuhan bilang apa? Murid-muridnya bilang begini kan. Wah, mana bisa, mana cukup. Uang perlu berapa banyak. Lagian juga toko rotinya nggak ada yang buka gitu ya. Tapi Tuhan bilang apa? Apa yang ada padamu. Gitu. Apa yang ada padamu. Ternyata ada anak kecil, 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu, nggak ada artinya sebenarnya 5 roti 2 ikan itu. Tetapi benih itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? 5.000 orang laki-laki diberi makan. Bahkan sisa berapa? 12 bakul. Hanya sedikit. Bagi manusia nggak ada artinya. Bagi murid-murid nggak ada artinya. Tetapi benih itu ketika ditabur ada kuasa pelipat gandaan. Katakan amin. Nah, dalam ayat ini jelas dibilang Tuhan itu memberikan benih bagi kita. Melipat gandakannya. Dan kata gini, Tuhan menabur roti untuk dimakan. Jadi dalam hidup kita ini ada dua unsur ini. Ada yang namanya roti dan ada yang namanya benih. Gitu. Itu Tuhan pasti berikan kepada setiap kita. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada. Ada yang namanya roti dan ada yang namanya apa? Benih. Roti untuk diapain? Dimakan. Benih untuk dimakan. Hah? Oh, puji Tuhan. Ini saya ngetes. Ternyata nyimak Pak, luar biasa. Benih untuk diapain? Ditabur ya. Ingat itu. Benih jangan dimakan. Contoh, kalau zaman dulu lah untuk yang namanya buah mangga ya. Buah mangga nih, bicara buah mangga. Mangga itu dagingnya untuk diapain? Dimakan. Bijinya untuk diapa? Dimakan. Benar. Ditanam atau dimakan? Ditabur apa dimakan?
Ada yang bilang dimakan. Gawat. Aduh, kalau sampai bilang bijinya dimakan, Pak. Maaf ya, saya bilang ini orang ya. Kalau bahasa Jermannya Hoflock. Tahu Hoflock? Hoflock. Ya kan, masa biji dimakan? Kan gitu. Ini orang serakahnya minta ampun. Jadi Bapak Saudara dengar baik-baik. Dalam hidup kita ini ada yang namanya roti dan ada yang namanya benih loh. Masing-masing orang itu pasti dikasih itu sama Tuhan. Ingat baik-baik. Kalau benih itu dimakan, itu namanya orang apa? Itu dia. Kalau bahasa Alkitab saya bilang inilah, itu serakah. Serakah itu. Saya nggak bilang begini loh ya. Wah, hanya orang-orang tertentu. Semua kita diberi Tuhan dua hal ini. Gitu. Nah, biar kita menyadari hal ini. Supaya hari-hari ini kita boleh menuai. Katakan amin. Siapa mau menuai? Mau menuai? Mau menuai? Mau menuai? Nah, sekarang saya akan sampaikan, saya renungkan. Minimal ada 4 benih yang ada yang bisa kita tabur. Bapak Ibu Saudara bisa tambahin 5, 6, 7, 8, 10. Silahkan. Ya. Tapi minimal 4 ini aja ya. Lanjut. PPT berikutnya yang kita akan bahas ya. Yang pertama. Ya. Lanjut. Ya. Yang pertama benih itu adalah firman Tuhan. Alkitab katakan firman Tuhan itu adalah apa? Benih. Nah ini harus kita tabur. Di dalam hidup kita. Di dalam juga yang namanya orang lain. Harus kita tabur. Kita harus beritakan firman Tuhan itu untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu setiap kita harus menabur benih itu dalam diri kita. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, katakan amin, dan kemudian melakukan firman Tuhan. Hal yang sederhana, lakukan itu. Demikian juga kita harus membagikan firman Tuhan itu, tabur firman Tuhan. Kepada siapa? Kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Taburkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang mengerti katakan amin. Jadi perkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Baca Alkitab, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Itu merupakan benih. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan adalah benih, katakan yes. Itu ya. Nah hari ini kita udah dengar nih firman Tuhan. Ini sekarang kita sedang ditabur. Kita sedang menabur benih itu. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, benih itu berbicara juga yaitu perbuatan kasih. Sama-sama bilang perbuatan kasih. Nah kita udah tahu lah perbuatan kasih apa ya. Kebaikan, kesetiaan gitu ya. Hal-hal yang sederhana, itu sopan santun, ya minimal tersenyum. Nah itu tuh hal sederhana. Itu juga itu benih yang kita tabur. Dan saya percaya setiap perbuatan kasih, perbuatan baik yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Nggak pernah sia-sia. Saya berapa bulan yang lalu berjumpa dengan koko sepupu saya. Waktu saya pelayanan di luar pulau, kemudian saya tahu koko saya tinggal di sana, kemudian saya telepon. Udah lama nggak ketemu, kebetulan saya ada pelayanan. Saya bilang, saya telepon, "Kok ada di mana?" Kemudian dia bilang, "Oh ada di ini, ada di rumah nggak?" "Oh ada." Saya pikir rumahnya masih di agak desa gitu ya. Oh ternyata sudah di kota. Kemudian, "Saya lagi di sini nih, bisa ketemu nggak?" "Oh ya oke, janjian lah." Kasih dia Sherlock, kemudian janjian. Nah Bapak Ibu Saudara begini, ceritanya begini, saya flashback dulu. Koko saya ini ketika masa mudanya, saya tahu persis. Jadi apa saya itu, ya, apa saya itu usahanya luar biasa. Kalau saya bilang berhasil, luar biasa sukses, ya. Apa itu, apa tuh? Papa saya punya koko, gitu ya. Nah, pokoknya kalau motor yang paling bagus harus motor dia tuh, satu daerah, gitu ya. Bukan hanya motor, mobil juga keluaran terbaru pasti harus mobilnya dia, gitu. Tapi karena salah kelola dan segala macam, akhirnya bangkrut loh. Benar, saya saksikan sendiri itu, luar biasa, bangkrut. Tapi di situ saya lihat dia ketemu Tuhan Yesus dan akhirnya bertobat dan sungguh-sungguh dengan Tuhan, gitu.
Nah, koko saya akhirnya merantau, pergilah. Ya kan, dia kerja. Bayangkan dari orang yang namanya uangnya banyak begitu ya. Itu dia sampai bilang dia kerjanya itu sampai jadi supir angkut-angkut barang gitu ya untuk yang namanya kehidupannya. Nah, memang apa saya sudah meninggal ya 15 tahun lalu lah, lebih kurang gitu. Nah, kemudian ketika saya sampai ke rumah koko sepupu saya ini, saya kaget. Uh, rumahnya gede gitu ya kan. Kemudian dia udah punya toko lagi. Kemudian saya lihat, banyak mesin-mesin. Kaget saya, kok bisa gini ya? Gitu. Ya. Kemudian saya tanya, kok bisa gini, gimana ceritanya? Saya bilang gitu. Dia bilang, nah inilah Pet katanya. Ini ceritanya. Ceritanya tuh begini, dia mulai cerita gitu ya. Dia bilang gini, Koko itu katanya udah lama tinggal di sini katanya. Dia kan itu. Tapi dia bilang, satu ketika menghadiri pernikahan katanya. Pernikahan temannya, dia hadir di situ dan kemudian tiba-tiba ketemu dengan siapa? Ketemu dengan rekan bisnis papanya. Gitu. Pas ketemu, kamu ada di sini, kata rekan bisnis papanya. Saya cari kamu udah lama loh ya, ternyata kamu di sini. Nah, ternyata karena ketemu itu, jadi dia bilang, rekan bisnis apakmu ini katanya, dulu sering dibantu oleh apakmu, gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, melalui orang inilah yang dulunya sering dibantu itu, ya kan, rekan bisnis yang baik, saling menguntungkan satu dengan lain, akhirnya dia percayakan memegang usaha menjadi cabang distributor di daerah itu. Wah, boleh tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Di situ ketika dengar cerita itu, saya bilang begini, wow, apa yang dikatakan firman itu benar. Amin. Apa yang ditabur pasti akan dituai. Apa saya udah meninggal, dia nggak tahu. Tetapi apa yang dia tabur semasa hidupnya, hal-hal yang baik dalam menjalin hubungan bisnis, membantu orang lain, itu tidak pernah sia-sia. Amin. Jadi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu, teruslah berbuat baik selama ada kesempatan. Katakan haleluya. Nah gitu, saya dapat pelajaran itu, wow, luar biasa gitu ya. Kemudian yang berikutnya, benih yang berikutnya, yaitu kegiatan rohani. Itu juga yang namanya benih yang ditabur. Kegiatan rohani itu bicara ibadah, bicara yang namanya, ada kelompok sel sini Pak? Apa ya, ada gitu ya. Kemudian pelayanan, nah ini benih. Ini benih juga yang ditabur. Dan setiap apa yang ditabur tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu yang melayani, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi terus lakukan. Karena itu merupakan taburan juga. Benih yang kita tabur. Satu ketika pasti akan menuai. Berikutnya, apalagi benih yang kita tabur? Yaitu kekayaan. Ini berbicara mengenai, saya lebih spesifik, bicara uang atau harta. Aminnya kurang mantap nih. Nah, sekali saya ulang ya, benih yang ditabur yang pertama apa? Yang kencang? Firman Tuhan. Yang kedua, yang kencang? Yang ketiga? Yang keempat? Ini lebih spesifiknya, uang atau harta. Katakan haleluya. Nah, agak tegang dikit nih. Saya juga kadang-kadang begini loh. Kalau yang pertama, semuanya amin, setuju. Yang kedua, amin, pasti setuju. Yang ketiga, pasti juga semua amin, tanpa perdebatan. Tapi yang keempat ini, saya bingung. Kenapa ada perdebatan? Kenapa? Gitu loh.
Yang keempat ini sampai ada perdebatan, bahkan ada saling tuduh. Pendeta satu nuduh pendeta lain. Kan gitu. Ini ngerampok dia itu. Kan gitu. Menghujat pendeta yang lain. Bahkan untuk hal ini ada jemaat yang kecewa. Pindah gereja. Gara-gara apa? Gara-gara pendetanya bicara persepuluhan. Tapi di sini nggak ada Pak ya. Haleluya. Kok nggak ada haleluya nih? Nggak ada kan? Katakan haleluya. Nah, loh iya dong. Loh kenapa? Bapak Ibu Saudara, toh kalau seandainya tidak menabur, toh nggak diusir dari gereja kan? Kalau meninggal tetap dilayani nggak Pak? Nggak kasih persepuluhan loh Pak. Tetap dilayani. Kan tetap dilayani. Loh kenapa gara-gara itu pindah gereja? Keluar. Ketika ada Natal, mari kita menabur untuk Natal. Nabur lagi, duit lagi, duit lagi, duit lagi. Loh, kenapa? Gitu. Toh sebenarnya nggak dipaksakan kan? Kita yang menentukan mau menabur berapa. Betul kan? Kan gitu. Gitu. Loh kenapa sampai kita bersungut-sungut? Ada apa di situ? Ini kan satu pertanyaan yang perlu kita tanya kepada diri kita. Kenapa sih saya ketika mendengar persepuluhan, ketika mendengar menabur persembahan, kok saya marah? Apalagi sampai kecewa. Ada apa? Mari kita lihat hati kita masing-masing. Lihat di situ. Padahal Bapak Ibu Saudara jelas Alkitab katakan, siapa yang menabur pasti akan apa? Menuai. Itu pasti. Nah saya bicara mengenai persepuluhan aja gitu ya. Persepuluhan itu sebenarnya mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Itu. Persepuluhan itu. Kan gitu. Nah Bapak Ibu dengar baik-baik loh. Di Alkitab hanya salah satu ayat. Aku akan membukakan tingkap-tingkap di langit. Gitu. Itu ketika apa? Ketika mengembalikan persepuluhan. Mau nggak tingkap-tingkap langit itu dibukakan? Yang kencang. Mau nggak? Loh itu ayatnya jelas banget loh. Bilang, wah itu perjanjian lama. Udah Bapak Ibu Saudara. Itu jelas. Aku akan membukakan tingkap-tingkap di langit. Mau nggak sekali lagi tingkap-tingkap langit dalam hidup kita dibukakan? Loh ini berbicara bukan hanya apa yang kita seandainya duit yang kita tabur, kita langsung menerima duit juga. Ya puji Tuhan, kalau itu Tuhan lakukan. Tetapi begini, saya mau kesaksian begini. Ini bicara mau persepuluhan. Saya bertobat itu terima Yesus tahun 96. Terima Yesus. Dari yang namanya kepercayaan yang lain, Buddha dulunya. Jadi ketika masuk gereja, maka saya mendengar tentang persepuluhan. Apa yang saya lakukan? Karena saya sudah menerima kasih karunia Tuhan. Karena saya sudah diselamatkan. Karena saya cinta Tuhan Yesus. Maka Bapak Saudara saya nggak panjang lebar pikir-pikir. Ya Tuhan, saya akan bawa persepuluhan saya. Waktu tahun 96, gaji saya sekitar 800.000. Maka saya kembalikan. Segera saya awal bulan, saya kasih yang namanya 80.000. Nah saya mau bersaksi begini. Suatu keajaiban yang saya alami. Apa keajaibannya? Bukan berarti bulan depannya gaji saya jadi 1,6. Enggak. Gitu loh. Tapi saya percaya Tuhan pasti memberkati keuangan saya. Katakan amin. Ya kan? Nah, tapi begini yang saya alami. Saya tuh bingung. Saya belum pernah mengalami ya. Biasanya itu kan seharusnya kan dari 800.000 kurang 80 jadi berapa? 720 dong. Uang saya berkurang kan?
Waktu belum kembalikan persepuluhan, 800.000 saja merasa kurang. Gitu loh. Merasa kurang. 800.000 itu kurang bagi saya. Tetapi setelah kembalikan persepuluhan, di akhir bulan, saya merasakan apa? Saya merasakan menggunakan uang yang 720.000 itu sangat puas sekali. Itu yang saya rasakan. Dan saya nggak merasa kekurangan. Waktu 800.000 merasa kekurangan. Ini udah berkurang jadi 720.000, tapi tidak merasa kekurangan. Kenapa bisa begitu? Saya akhirnya mengerti. Karena saya hidup di tingkap langit yang terbuka. Katakan amin. Pengkhotbah bilang apa yang paling malang di dunia ini? Orang yang punya harta tapi tidak bisa menikmati hartanya. Orang boleh tidur di kasur harganya 30 juta kasurnya. Tapi belum tentu tidurnya nyenyak. Tapi kalau langit terbuka, dia boleh tidur di yang namanya hanya beralaskan apa tuh? Kasurnya nggak ada dipannya. Tapi kalau langit terbuka, dia bisa ngorok dan ngiler-ngiler di situ. Amin. Karena langit apa? Terbuka. Meskipun makannya tahu tempe tidak berubah, tetapi kalau langit terbuka, maka Bapak Ibu Saudara, maka dia akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya kan? Meskipun yang namanya rumahnya kontrakan kecil, tetapi kalau langit terbuka, tetap ada yang namanya sukacita, canda, dan tawa di dalam keluarga itu. Amin. Tapi kalau langit tertutup, wassalam. Amin. Ini bicara langit terbuka. Ini berkat bukan hanya sekedar ditambahkan yang namanya keuangan, tetapi ini perlu di dalam kehidupan setiap kita semua. Kenapa timbul keserakahan yang terus-menerus? Tidak pernah puas. Karena langit tidak terbuka. Ibadah kalau disertai dengan rasa cukup, itu luar biasa. Amin. Nah bagaimana rasa cukup itu bisa kita terima? Kepuasan itu apabila langit terbuka. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Nah tapi bicara sekali lagi kita ngerti sekarang. Ya, sudahlah. Kenapa kok sampai ini jadi perdebatan? Karena memang iblis itu nggak suka. Yang pertama dia nggak suka jemaat diberkati. Gitu. Karena barang siapa menabur dia akan apa? Menuai. Dan yang kedua, iblis nggak suka gereja keuangannya diberkati. Karena iblis nggak suka itu. Lah kalau gereja keuangan diberkati, kan bisa mengembangkan pekerjaan Tuhan. Amin. Tapi Pak itu ada pendeta, jamnya 1 miliar. Lah urusan pendeta itu. Amin. Ya kan? Gitu. Memang mungkin ada gembala yang menyalahgunakan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Itu bukan bagian kita. Bagian kita lakukan firman Tuhan. Ketika kita lakukan firman Tuhan, maka berkat itu pasti akan datang dalam hidup kita. Mau nggak pekerjaan Tuhan ini terus berjalan? Mau nggak? Dan terus berkembang. Gereja juga bisa bantu orang-orang lainnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu diperlukan juga yang namanya uang. Diperlukan apa? Uang. Karena bayar listrik nggak bisa pakai KTP Bapak Pendeta, Pak Gembala. Saya gembala, kata Pak apa? Gratis. Nggak bisa. Amin. Itu Tuhan pakai, itu kita semua. Dan saya percaya Tuhan mau memberkati setiap kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Nah, jadi hal demikian Bapak Ibu Saudara. Itu kita berikan dengan kerelaan hati. Tahu kerelaan hati? Memberi dengan rela. Jadi memberi itu Bapak Ibu Saudara, itu pertama dalam menabur itu harus ada iman. Dan yang kedua harus sukacita. Dan yang ketiga rela hati. Tahu rela hati? Tahu rela hati enggak? Bukan serelanya. Kalau serelanya itu cenderung sekecil-kecilnya. Kalau rela hati itu sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Makanya keempat itu dalam menabur memberi harus ada hikmat. Kita yang atur. Minta hikmat Tuhan.
Saya tahu Tuhan, ada benih dan ada roti. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Minta hikmat Tuhan. Ada iman, percaya, kemudian sukacita, dengan rela hati. Gitu. Ya kan, rela hati itu ingat berdasarkan hikmat. Yang keempat, minta hikmat Tuhan. Nah kalau hikmat Tuhan, ya apa? Kalau Tuhan tuntun dengan hikmatnya, kasih segini. Maka ya Tuhan, saya rela. Itu namanya rela hati, itu begitu namanya. Katakan haleluya. Contoh janda di Sarfat, ya kan? Dia tinggal minyak dan tepung sedikit. Tapi Elia bilang apa? Bikin, kasih dulu ke aku. Wih, kacau amat. Coba bayangkan kalau Pak Gembala zaman sekarang, pendeta zaman sekarang itu, apa yang terjadi? Langsung divideoin dan kemudian viral di media sosial. Ini pendeta Raja Tega ini. Ini kan Elia gitu kan? Bayangkan, ini janda udah miskin, ya kan gitu kan? Tinggal sedikit, dimintain lagi. Coba bayangkan, kalau seandainya Pak Paulus datang ke rumah Bapak Ibu Saudara, Pak Paulus, saya tinggal punya beras sedikit. Oke, masak, kasih saya makan. Apa-apaan ini? Langsung status berubah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana pendapatnya tentang pendeta yang demikian? Kasih kolom komentar. Wah, ada komentar begini, itu pendeta kejam, tinggalkan aja gerejanya. Ya kan? Wah, itu coba spill fotonya, spill gerejanya, kita viralkan. Kan gitu kan? Nah, tapi hari ini kita ngerti, katakan amin. Siapa menabur pasti menuai. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Katakan haleluya. Nah, berikutnya, ayo, mari dengan cepat. Nah, bicara menabur, tadi kan menabur itu harus ada apa? Benih. Bicara menabur, Bapak Saudara, dalam ayat ini dikatakan menabur dengan mencucurkan air mata. Ini artinya apa? Menabur dengan mencucurkan air mata ini. Arti gini, dengan ini menabur Bapak Ibu Saudara di masa sulit. Amin. Menabur di apa? Masa sulit. Ini merupakan sikap rela berkorban, merupakan iman yang dewasa. Gini, saya juga gembala. Saya sebenarnya nggak tega sebenarnya kalau ada jemaat itu memberikan persembahan atau melakukan sesuatu, melabur benih lah. Benih tadi kan ada beberapa hal tadi ya. Dalam keadaan sulit. Dan saya nggak tega secara manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan jelas bilang, barang siapa menabur pasti akan apa? Menuai. Gitu. Jadi gini sebenarnya. Menabur itu bukan berbicara mengenai keadaan sikon. Gitu. Enggak gitu. Kadang orang berpikir, oh karena saya dalam keadaan menderita, maka saya enggak menabur. Jangan begitu. Justru kita dalam keadaan menderita, kita minta hikmat Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Kan sekali lagi, menaburkan benihnya bukan hanya uang toh. Ya, ada hal lainnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik ini. Memang ada kan kadang ngomong gini tuh. Bapak Ibu Saudara, ada pendeta kan. Kalau nggak punya uang, udah nggak usah menabur. Ya memang kan, mau nabur uang apa? Kan begitu, nggak ada uang. Kalau uangnya pas-pasan, nggak usah. Bapak Saudara dengar baik-baik. Cuma akan bilang gini, wih hebat banget. Ini pendeta saya yang hebat, mengerti keadaan saya. Saya kasih tahu begini, itu secara manusia memang baik. Tetapi itu tidak pas dengan kebenaran. Enggak ada ayatnya. Orang miskin tidak menabur, hanya orang kaya yang menabur. Enggak ada ayatnya. Gitu loh. Semua kita itu adalah anak-anak Tuhan. Yang ada ayatnya, barang siapa mau menuai, dia harus apa? Menabur. Amin. Nah saya harus ngomong ini. Memang enggak enak. Gitu loh. Ini bukan masalah menyenang-nyenangin telinga, tetapi kita melakukan firman Tuhan. Hal demikian. Nah, saya cerita. Ada seorang ibu cerita sama saya. Nah, suaminya itu dalam keadaan apa? Keadaan depresi. Ketika dalam keadaan depresi, jadi karena ini suaminya punya perusahaan, gitu ya, pimpinan perusahaan, karena sesuatu hal tiba-tiba ambruk. Buah!
Waduh, saya tuh berapa kali tuh lihat orang di atas tiba-tiba bisa jatuh ke bawah loh. Gitu. Stres, depresi. Jadi harus berobat ke psikiater. Obatnya mahal. Jadi suaminya ini malam-malam bisa bawa pisau. Gitu sendiri. Oh, ngeri kan? Coba bayangkan. Bawa pisau gitu kan. Jadi ketakutan sekeluarga itu. Anaknya juga takut. Tetapi yang namanya orang depresi begini kan agak kurang sedikit tuh. Selalu ngakunya normal. Memang gitu kan, orang gila ngomongnya yang waras itu gila. Gitu kan. Orang gila. Akhirnya dibawa lah. Satu ketika ibadah, ibu ini cerita. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama dia untuk menabur. Memberikan persembahan. Ada hamba Tuhan lah. Kemudian ditunjuk oleh Tuhan melalui hikmat Tuhan. Kemudian dia bilang begini, Tuhan, saya lagi butuh uang. Suami saya nggak kerja, anak saya banyak. Butuh biaya besar. Ini bukan dari Tuhan ini. Ya kan? Dia tolak itu. Sampai selesai ibadah, terus Roh Kudus bicara. Beri, tabur, beri. Dia tolak, tetap dia tolak. Sampai di rumah, Roh Kudus bicara lagi. Akhirnya dia nyerah. Dan kemudian singkat cerita, dia teleponlah hamba Tuhan ini. Kemudian ketemu. Ketika ketemu ternyata dia tahu, oh ternyata hamba Tuhan ini gerejanya lagi direnovasi. Oh, ternyata untuk inilah dia itu disuruh Tuhan untuk menabur. Dengan rela hati, meskipun dia bilang sebenarnya dia punya kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Tetapi dia berikan itu. Jumlahnya Tuhan yang tentukan. Dan dia berikan besar, Pak. Dia bilang menurut kami itu. Tetapi ibu ini bersaksi sama saya. Dia bilang gini. Setelah itu dia damai sejahtera dan dia pulang. Dan dia bilang begini. Dan yang luar biasanya, Pak. Sejak hari itu suaminya sembuh. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Loh, apa hubungannya? Tapi itulah cara Tuhan bekerja. Katakan amin. Loh, dia bisa aja tahan itu uang untuk berobat suaminya. Tapi dia nggak lihat mujizat. Tetapi ketika dia taat, dia lihat apa? Mujizat. Kalau saya pribadi, ketika ada pergumulan, ini saya pribadi ya. Ketika ada pergumulan, maka saya membuka hati saya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Karena saya tahu ketika pergumulan itu saya harus menuai dong. Saya butuh tuaian. Maka saya tahu firman Tuhan berkata apa? Yaitu barang siapa menabur, dia pasti apa? Menuai. Katakan amin. Ini bicara bukan berarti begini kayak judi. Bukan. Karena ini firman Tuhan. Saya hanya percaya pada firman Tuhan dan saya lakukan. Katakan amin. Jadi menuai itu memang urusannya Tuhan. Makanya nanti ada poin yang keempat ini yang kita ngerti. Supaya motivasi kita itu benar. Karena kita menabur itu karena mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Kemudian yang ketiga berikutnya. Mari dengan cepat nih. Ketiga. Nah, apa yang dikatakan Alkitab tadi? Berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Yang pertama ada benih yang ditabur. Yang kedua menabur dengan mencucurkan air mata. Jadi bukan situasi orang itu kaya atau miskin. Amin. Jadi semua kita, situasi apapun, kalau Tuhan minta kita menabur, kita menabur gitu loh. Justru di tengah mencucurkan air mata, justru disitulah kita jangan menutup hati kita untuk menabur benih. Benih sekali lagi tadi ada firman Tuhan, perbuatan kasih, ya kemudian pelayanan, kegiatan rohani dan juga berupa harta kekayaan, gitu ya. Nah sekarang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Nah ini artinya apa? Artinya begini loh. Ya dalam yang namanya menabur benih, melakukan kebaikan, melayani, melakukan kegiatan rohani, dan menabur itu Bapak Ibu Saudara berupa keayaan, jangan pernah yang namanya berhenti. Amin. Jangan apa? Berhenti, terus maju. Lakukan dengan konsisten. Terus menerus. Kitab Galatia katakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu,
selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, gitu. Jangan jemu-jemu, karena apabila sudah waktunya kamu akan menuai. Dengar baik-baik, apa yang kita tabur pasti akan kita tuai, tapi waktunya Tuhan. Halo, ada amin kan nih? Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Jadi kita menyerahkan semuanya juga kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi kalau kita menabur, lakukan perbuat baik, ya kan? Belum kita menuai saat itu juga, ya kita nggak kecewa. Karena kita lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Tapi kita punya iman. Percaya janji Tuhan. Bahwa apa yang ditabur pasti menuai. Apa salahnya percaya kepada firman Tuhan? Itu bukan judi. Amin. Yang jadi judi motivasinya apabila kita nabur, kemudian kita yang tentukan tuaiannya begini. Kemudian waktunya kayak gini. Akhirnya kalau tidak dapat jadi kecewa. Nah itu ada salah di situ. Tapi Bapak Saudara dengar baik-baik. Karena yang namanya benih, itu kan ada waktunya menuai. Tanam, apa kalau toge itu apa ya? Tanam kacang kedelai, kacang hijau. Ya kan, tumbuhnya apa? Toge kan. Toge paling 3 hari, 2 hari juga udah panen. Kan gitu. Tapi kalau durian, musangking, ya, soalnya zaman dulu lah itu pakai bijinya, sana gitu. Tabur, tanam durian, berapa tahun lagi? Mungkin 3 tahun, 4 tahun lagi, ya kan? Segala sesuatu ada waktunya dan Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Nah, dalam ketika kita menabur jangan jemu-jemu. Katakan amin. Jangan jemu-jemu terus-menerus. Justru sekali lagi, di tengah yang namanya kita sedang ada pergumulan, jangan berhenti menabur yang baik. Amin. Nah, saya akhiri dengan satu cerita nih di dalam Alkitab. Tahu kisah Daud di Siklak? Ya, Daud di Siklak. Ketika Daud berperang, tiba-tiba orang Amalek menyerang dari belakang. Anak dan istri Daud dan pasukannya ditawan. Ketika mereka pulang, istri udah nggak ada, harta benda udah nggak ada, anak juga nggak ada. Waduh, panik. Sampai pahlawannya Daud nangis. Mau lempari Daud dengan batu. Gimana nggak nangis? Anak istri. Coba bayangkan, yang tawan ini bangsa barbar. Nggak tahu kemana perginya. Dibawa kemana itu? Nggak tahu, nggak jelas. Coba bayangkan, nangis. Ya toh? Tapi Daud mencari Tuhan. Dia tanya sama Tuhan. Tuhan, harus kau kejar kah? Tuhan bilang, kejar. Masalahnya Tuhan nggak bilang kejarnya di mana. Waktu itu kan nggak ada GPS segala macam. Tapi udahlah dia jalan aja lah, kejar, ayo kejar. Kejar aja lah, kemana perginya nggak tahu. Gitu kan? Bangsa Amaleknya di mana nggak tahu sama sekali. Nggak ada informasinya. Udah kejar. Coba bayangkan. Ya kan? Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan dia ketemu sama orang lagi sakit. Pertanyaan saya, Daud punya masalah nggak? Punya masalah. Anak istrinya perlu diselamatkan dengan segera nggak? Perlu, karena ini bangsa barbar loh. Ngeri banget, istrinya Daud kan cantik. Gitu loh. Ada Abigail di situ. Itu salah satu perempuan Israel tercantik itu. Gitu loh. Ya kan? Ini bangsa barbar, ngeri banget. Anak-anak mereka dan anak perempuan. Kan gitu. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba ada kesakitan. Tolong. Gitu kan. Coba bayangkan. Bisa aja Daud bilang gini. Udah, lewat. Kita kejar. Kita harus cepat-cepat. Tetapi Daud dengan belas kasihannya dia tolong orang ini. Sampai dia sembuh. Nggak dijelaskan berapa waktu dia tolong. Bisa jadi 2 jam, 3 jam. Bisa juga 1 hari, 2 hari. Gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Ternyata siapa yang dia tolong? Yang dia tolong itu adalah budaknya Amalek yang ditinggalkan oleh orang Amalek. Melalui orang inilah yang ditolong ini, Daud tahu posisi Amalek itu di mana. Coba kalau dia abaikan aja. Dia mau kejar kemana.
Tetapi dengan dia menolong orang, ternyata ini adalah pintu jalan yang Tuhan sedang bukakan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo dalam yang namanya menabur ini, ya kan, kita nggak tahu, jangan-jangan itu adalah pintu yang sedang Tuhan bukakan untuk kita. Kita punya pergumulan, tetapi jangan tutup pintu hati kita untuk yang namanya tetap menabur. Katakan amin, katakan haleluya, karena apabila sudah waktunya, kamu pasti akan menuai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Setiap waktu diam di kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah berdaulat atas hidupku, berserah penuh, berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Benar ya Tuhan. Engkaulah Raja. Raja berdaulat kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu, sebab Engkaulah Tuhan, sebablah Engkaulah Raja. Haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami bukan saja menjadi pendengar, mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan, agar jalan kami tidak tersesat Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberi kami hikmat pengetahuan yang lebih lagi Tuhan, bagaimana kami hidup harus menjadi anak terang, anak garam. Mari juga Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta David Nathanael yang sudah menyampaikan suara kebenaran firman-Mu. Tambah-tambahkan karunia-Mu Tuhan atas hidup hamba-Mu Tuhan. Biar hikmat, pewahyuan, kebijaksanaan boleh
ada lebih nyata Tuhan bagi hamba-Mu Bapak David Nathanael. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami merasa diberkati oleh kebenaran firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Setiap jemaat yang percaya boleh katakan haleluya. Mari saya persilakan duduk. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta David Nathanael. Terus memberkati.